Lagu ini saya tulis melihat keadaan yang ada sekarang ini, dan biarlah ini menjadi doa kita agar Tuhan jawabnya. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah Indonesia. Saudara kasih Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Jadi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan, terima kasih kami menerima firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami menerima dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan sungguh-sungguh juga. Karena itu urapilah kami Tuhan, agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan untuk itu Tuhan, berikanlah pada kami roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini, bahkan melakukannya dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau maksudkan dan inginkan melalui firman itu kepada kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus urapi kami, dan kami siap menyambut firman ini hanya dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita belajar lagi firman Tuhan. Ini adalah untuk kita mengevaluasi diri kita. Jadi kita jangan terlalu sukacita dulu kalau kita belum selesai perjuangan. Ingat, Paulus berkata berjuang sampai mencapai garis akhir. Jangan berjuang di garis awal saja, tapi berjuanglah sampai garis akhir. Karena itulah yang menentukan bagaimana kita berikutnya. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini adalah kalau kita sudah di Kristen, pastikah kita masuk ke surga? Ya, kita harus tahu banyak sekali yang percaya, banyak sekali yang mengajarkan, bahkan memberi jaminan bahwa orang Kristen atau kalau sudah jadi Kristen pastilah sudah akan masuk surga. Jadi harus tahu demikian. Benarkah demikian? Bagaimana dengan doktrin? Ya, hati-hati sekalilah kita dan doktrin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya, hati-hati sekali. Nah, mari kita baca. Pertama kita bahas menurut Alkitab sendiri. Alkitab menuliskan orang-orang yang belum atau tidak selamat itu disebut sebagai orang yang terhilang.
Betul? Jadi orang nun jauh di sana yang terhilang. Dari Alkitab Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang terhilang itu. Dengan apa? Ya. Pertama kita baca di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, nah ini biasanya orang terhilang, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersukutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Dianggap inilah orang terhilang. Lalu yang mengatakan perumpamaan pada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Domba semua 100, bukan domba campur kambing, bukan. Dan jika oleh hilang seekor di antaranya, domba, tidak meninggalkan 99 ekor domba di padang gurun dan pergi mencari domba yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan dari bahunya dengan gembira. Setiba di rumah ia panggil sahabatnya dan tetangga-tetangga dan berkata mereka, bersyukurlah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata padamu, dengan juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kita tahu domba yang hilang ini ada orang berdosa, bukan orang sudah percaya atau belum percaya, bukan orang sudah jadi Kristen atau sudah jadi Kristen. Dia katakan domba, bukan kambing loh. Dan punyanya tuh orang ini, punyanya si gembala ini. Kita harus tahu yang pertama ya, domba yang hilang. Artinya domba juga bisa hilang. Artinya kalau tidak berhati-hati, orang Kristen juga bisa terhilang. Kenapa? Karena perbuatan dosanya yang tidak mau bertobat ya. Kita baca di Matius 18 juga itu mengatakan demikian. Dan yang kedua, kita baca perumpamaan yang kedua di Lukas 15 ini ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai dia sudah punya dia ya 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah dan mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Di mana carinya? Bukan di pasar, bukan di tempat sampah, bukan di hutan, tapi dalam rumahnya dia. Ya. Maka kalau ia telah menemukannya, ia manggil sahabat-sahabat tangganya dan serta berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Yang hilang itu adalah punyaku, dirhamku yang sudah milikku. Aku berkata kepadamu, juga akan ada sukacita pada malaikat karena satu orang berdosa yang bertobat. Berdosa bertobat. Apakah orang sudah Kristen tidak mungkin berdosa? Masih bisa kalau tidak berhati-hati. Ya, kita harus tahu. Yang kedua, kita baca di ayat 11 sampai 32 dari Lukas 15 ini. Lalu Yesus berkata lagi, sekaligus 3 ini kan, ada seorang punya 2 orang anak laki-laki. Anak berarti manggil bapaknya Bapak. Siapa yang disebut anak? Siapa yang disebut Bapak? Bapak itu menggambarkan bahwa kita adalah Tuhan. Anak itu siapa? Anak Tuhan katanya nanti ya. Ini anak ya. Bukan pegawai, bukan hamba-hambanya, bukan orang tetangga, tapi anaknya. Tapi kata yang bungsu pada ayahnya, anak ini berkata, Bapak berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah bagian harta yang di antara mereka. Berarti si bungsu dan sulung semua dapat. Berarti kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana ia beroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Dan dihabiskan semuanya, timbullah banyak kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang jadi makan babi, tapi tidak seorang pun yang memberikan padanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak yang orang upahan bapakku. Orang upahan ini anak ya, yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa dalam sorga dan dalam Bapak. Siapa yang berdosa? Anak yang berdosa. Bukan cuma pegawai, bukan cuma orang luar ya. Maka bangkit ia dan pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari merawat dia dan merangkul mencium dia. Kata anaknya kepada bapak, kepadanya, Bapak, aku telah berdosa dalam sorga dan Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Dan ayah itu berkata pada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan mari kita makan dan bersuka cita. Anakku ini telah mati. Anak itu mati kalau tidak mau kembali.
dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dari tempat kembali, maka mulai mereka bersukaria. Siapa yang hilang? Anak. Nah, dari 3 perumpamaan itu yang digambarkan, yang hilang itu ada yang berdosa, bukan yang belum jadi Kristen, bukan yang belum pernah ke gereja, bukan yang pernah ke gereja, bahkan sering ke gereja, bahkan terus ke gereja. Tapi kalau berdosa, tidak mau bertobat, tidak mau sadar-sadar, ya namanya hilang juga. Itulah yang terhilang. Kita harus tahu ya. Kalau kita pikir lebih lanjut, siapakah yang pertama? Domba. Yang disebut domba. Kalau bukan, kenapa tidak disebut kambing aja kalau gitu ya? Kan ada domba, ada kambing. Nah kemudian di manakah hilangnya dirham? Ayat itu mengatakan di dalam rumah, ya. Berarti ada yang di lingkungan dalam rumah, yaitu hilang juga. Hilangnya di dalam rumah, lingkungan dalam. Nah bukankah orang Kristen katanya lingkungan dalam dari Tuhan? Ya kita harus tahu. Nah siapa yang disebut anak? Baik yang bungsu, baik yang sulung, dua-duanya anak. Bukan hamba-hambanya, bukan pegawai-pegawainya, bukan tetangganya, bukan kenalan yang lain, bukan orang-orang lain. Ya, jadi kita harus tahu. Alkitab juga menuliskan di Ibrani 6 ayat 4. Nah ini pembuktian dari Alkitab ya. Sekalipun sudah Kristen, sudah percaya, Ibrani 6 ayat 4 mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, keselamatan, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, bahkan mungkin sudah dipenuhi Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, firman Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Waduh, malah menerima karunia-karunia lagi. Namun yang murtad lagi terhilang. Kayak tadi, dombanya hilang, menghilangkan diri sendiri, dirhamnya hilang dalam rumah, anaknya menghilang, dibaharui. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina muka umum. Ini bagi yang sengaja. Dengan sengaja, sudah tahu melanggar hukum Allah, sengaja dilanggar demi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ini ditujukan pada orang yang sudah pernah diterangi hatinya. Artinya, Tuhan pernah nyentuh hatinya. Sudah pernah mengecap karunia surgawi. Sudah pernah mengecap firman Allah. Sudah pernah mengecap karunia dunia yang akan datang. Ya, surga yang lain, dan dapat bagian dalam Roh Kudus. Akan tetapi berakhir dengan apa? Pembakaran juga. Harus tahu kita ya. Ayat 8 mengatakan, tapi jikalau tanah itu banyak semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Artinya tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Jadi jangan keburu senang dulu. Tapi berhati-hati, perjuangan kita belum selesai. Bertahanlah dalam perjuangan dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, dan tetap berpegang pada jalan-jalan ketetapan hukum-hukum Tuhan. Kita harus tahu. Tuhan Yesus mengatakan di Matius 18 ayat 21 sampai 35, sekali lagi kita baca lagi agak panjang. Kemudian ditambah Petrus yang berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Saudaraku diartikan juga sesama umat Tuhan. Yesus berkata, bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, mereka sampai 70 kali 7 kali. Artinya, walaupun berdosa, kalau bertobat pasti diampuni. Memang manusia punya kelemahan, tapi kalau bertobat diampuni. Setelah ia mulai ada perhitungan, dan dosanya bukan disengaja melawan Tuhan ya, sengaja nantang Tuhan, bukan. Dia pada seorang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. 10.000 talenta banyak jumlahnya. Raja memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Itulah hukuman yang seharusnya ditanggungnya, dijatuhkan pada dia. Tapi ketika hamba itu keluar, belum. Lalu maka sudahlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu tuanku, setelah hutangku akan kulunaskan. Padahal tidak mungkin bisa melunaskan. Dari mana hamba yang gajinya cuma 1 dinar sehari bisa melunasi 10.000 talenta? Ya. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya, menghapuskan utang. Sebagaimana Tuhan juga tergerak oleh belas kasihan, kalau kita bertobat, mengakui dosa, minta ampun, maka Tuhan hapuskan segala hutang dosa kita. Dan ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 1 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya sambil berkata, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya seperti dia tadi juga pada tuannya, dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak. Ini bedanya dia dengan tuannya. Ini bedanya manusia dengan Tuhan. Dan menyerahkan kawannya dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala terjadi kepada tuan mereka.
Tuh kalau Tuhan kita tidak perlu disampaikan, dia pasti tahu, dia Allah Maha tahu. Raja itu menyuruh manggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya padaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu? Bila aku telah mengasihi engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojol sampai ia melunaskan seluruh hutangnya, yang tidak mungkin terjadi. Artinya terus saja di situ. Maka Bapa yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, kita harus tahu ini dari Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu orang yang sudah diampuni, dibebaskan, bisa dihukum kembali. Bukankah orang Kristen, anggota gereja, umat Allah katanya sudah diampuni, dibebaskan, tapi bisa dihukum kembali kalau melakukan perbuatan keji atau salah di mata Tuhannya atau di mata Tuhan. Perumpamaan tentang ini ya kita harus tahu tentang ranting atau carang tidak berbuah. Ya, carang itu berarti sudah melekat pada menjadi bagian dari pohon loh. Sudah melekat jadi bagian. Kalau tidak namanya bukan carang. Itu carang di tanah itu yang sudah kering, tidak melekat pada pohon. Tapi karena tidak berbuah, lalu ditebang, dipotong, atau dilepaskan dari induknya dan dibuang dan dibakar. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita pelajari apa kata Alkitab. Akulah pokok anggur yang benar, pokoknya itu Tuhan. Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku, ranting sudah ada padaku, bukan ranting di pohon lain. Sudah melekat sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Seperti juga umat Tuhan menyatu dengan Tuhan. Tapi yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Karena memang sudah bersih, karena firman yang telah kuatkan padamu. Tinggal dalam aku dalam kamu. Siap ranting, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Padahal sudah tinggal, mesti berbuah berarti. Dengan juga kalau kamu tidak berbuah, sama dengan kamu tidak tinggal dalam aku. Jika kamu tidak tinggal dalam aku, kelihatannya saja kamu tinggal dalam aku, tapi nyatanya tidak. Akulah pokok anggur. Ya, sebentar. Dan kamulah ranting-rantingnya. Kamulah ranting-rantingnya. Kalau orang belum percaya Tuhan, bukan umat Tuhan, bukan rantingnya, ranting pohon lain itu. Barang siapa tinggal dalam aku sungguh-sungguh, dan aku memang ada dalam dia, ia pasti akan berbuah banyak. Luar kamu tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau sampai tidak berbuah, itu sebenarnya di luar aku kamu itu. Ya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar sebagai ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Artinya bukannya masuk surga, tapi masuk dalam api neraka. Jadi kalau kita tanya, apa kalau sudah jadi Kristen, sudah bergereja, bahkan sudah melayani, pasti masuk surga? Belum tentu. Tergantung kita juga. Bukan tergantung Tuhan. Tuhan jadikan jalannya, berikan jalannya. Jadi kalau kita tidak mau mematuhinya, kita tidak sungguh-sungguh taat dan setia, kita maunya sendiri aja, cari kesenangan pribadi aja, cari yang menyenangkan hati, menyenangkan telinga, menyenangkan mata dan sebagainya, cari yang memuaskan hawa nafsu. Waduh. Ya akhirnya kita mengikuti keinginan daging. Dan ingatlah, keinginan daging ialah perseteruan dengan Allah. Kita bukan umat pilihan Allah lagi, tapi jadi musuhnya Allah. Dan musuh Allah cuma satu akhirnya, di dalam neraka. Kita harus tahu. Nah inilah kelihatannya ada pada dia, kelihatannya di dalam dia, kelihatannya di umat Tuhan, tapi sebenarnya tidak tinggal dalam Yesus, ya, tidak meneladani, tidak mengikuti perintahnya. Tiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dihakimi menurut perbuatannya, bukan yang lain, bukan isi hatinya, bukan pikirannya saja, tapi perbuatannya. Dan perbuatan yang mengikuti keinginan daging ada perseteruan dengan Tuhan. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 13. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan raja maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing dan akan dihukum kalau didapati bersalah menurut perbuatannya. Harus tahu kita. Jadi perbuatan kita ada sesuai dengan Tuhan apa enggak? Ya harus tahu kita. Dan kalau perbuatannya, walaupun KTP-nya Kristen, walaupun jadi pengerja gereja, walaupun jadi hamba Tuhan sekalipun, jadi saya ini hamba Tuhan tapi belum, kalau saya tidak menjaga hidup saya, ya ketidakpastian akan muncul ya. Jadi kita lihat ya di Wahyu 21 ayat 27. Perbuatannya bagaimana? Wahyu 21 ayat 27. Tapi tidak masuk ke dalamnya, tidak akan masuk di Yerusalem baru, tidak akan masuk ke dalam surga. Sesuatu yang najis. Ya kalau hidup kita penuh perbuatan najis, tidak bakal masuk surga.
atau orang yang melakukan kekejian, kalau hidup kita penuh dengan perbuatan keji di mata Tuhan, tidak bakal masuk surga. Atau dusta, hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kalau dosa yang tidak bertobat, tidak diampuni, tertulis terus, maka tidak akan masuk. Walaupun dustanya katanya ada dosa putih, ada dosa hitam, ada dosa baik, ada dosa jahat. Gimana dosa baik? Oh gini, kalau orang tua anaknya pacaran sama orang yang tidak sukainya, lalu pacarnya nyari anaknya bilang, "Bu, ada si Anita, Bu." Oh, enggak ada. Anita pulang kampung gitu. Walaupun dilarang pulang kampung ya. Nah, ini katanya dusta putih, dosa baik demi kepentingan anak. Tapi dosa tetap dusta. Harus tahu kita. Kalau ada seorang bertanya, misalnya, "Bu, betul ya? Yang bilang saya gini-gini itu si A," misalnya. "Oh, enggak, bukan si A, si Anu tuh." Padahal dia tahu si A, itu dosa. Lebih baik enggak menjawab. "Aduh, saya enggak mau ikut-ikut." Itu lebih baik daripada, "Oh, bukan si A, si Anu." Nah, ini berarti berdusta. Tetap aja enggak bisa masuk. Walaupun sudah jadi Kristen, kelihatannya mau bikin perdamaian kelihatannya. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun kita sudah jadi Kristen, walaupun kita sudah jadi anggota gereja, bahkan walaupun sudah jadi pekerja atau bahkan hamba Tuhan sekalipun, tetaplah harus menjaga kehidupan kita sehari-hari ini, ya, dan berusaha hidup seperti Kristus telah hidup, meneladan hidup Kristus, yaitu menjauhi, menanggalkan keinginan daging. Karena kalau tetap mengikutinya, menurutinya, maka kita berarti berseteru, bermusuh dengan Tuhan. Misalnya, maaf, keinginan lu mau jadi kaya raya gak karuan, mau menyenangkan mata, waduh, mau menyenangkan nafsu seks saja, mau menyenangkan perut saja, lidah saja, dan macam-macam. Kalau itu jadi tujuan utama kita, bukan tidak boleh sama sekali, tapi itu bukan tujuan utama. Dan yang melanggar firman Tuhan harus kita jauhi. Maka mulailah berusaha dan berjuang untuk proses mematikannya dan menyalibkannya. Seperti kata Galatia 5 ayat 24. Ini orang yang jadi milik Kristus dan tidak hilang lagi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus dan tidak terhilang, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Telah menyalibkan bukan sempurna 100%, tapi supaya tidak sudah memulai prosesnya untuk bertahap menuju pada kesempurnaan, ditolong oleh Roh Kudus, ya. Dan juga kita baca di sekali lagi Kolose 3 ayat 1-3 yang terakhir. Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Tujuan kita, angan kita perkara yang di atas. Di atas mana? Bukan di atas loteng, bukan di atas lemari, tapi di atas di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Berarti perkara yang surgawi. Dan pikirlah perkara yang di atas, perkara surgawi, bukan yang di bumi, perkara duniawi. Dan kamu telah mati, dan hidup bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, dan biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, termasuk buat saya, karena firman disampaikan itu pedang bermata dua, satu buat orang yang mendengar, satu buat dirinya sendiri menyampaikan. Apakah juga berlaku sesuai dengan firman disampaikan? Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa sekarang. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk menyadari, mengerti, dan mau melakukan dan mau berjuang untuk proses supaya kami tetap berada di jalan menuju kepada surga. Terima kasih ya Tuhan. Urapilah kami, tolonglah kami. Demi nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang mari kita akhiri. Nah, kita terima berkat Tuhan, ya. Mari kita pakai berdiri dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke kegiatan masing-masing dengan berkat yang luar biasa dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus, memberikan kita kekuatan dan kemauan untuk bisa mengikuti jalan-jalannya Tuhan agar tidak terhilang. Dan biarlah itu nyertai kita mulai saat ini, sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Kepalaku kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapan-Mu.
Kristus.